Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sedulur sedharma, kita berjumpa kembali di acara Bincang Dharma produksi BPH Provinsi Jawa Tengah dengan Ketua Bapak Putu Adi Sutrisna SH. Dan kali ini Bincang Dharma menampilkan narasumber. Beliau adalah pakar Hindu di Provinsi Jawa Tengah ini, Bapak Jai. Selamat sore Pak Jai, Om Swastiastu. Selamat datang di Bincang Dharma, Pak. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Sehat ya. Karo nih. Iya. Sehat terus. Wah, mudah-mudahan Pak Jai ini selaku tokoh umat Hindu di Provinsi Jawa Tengah selalu dalam keadaan fit ya Pak. Kita harus menjaga kesehatan nih Pak, karena kita ini ada dalam masa pandemi COVID-19 nih Pak. Kita sudah hampir setahun nih COVID-19 belum juga kelar-kelar ya Pak. Ya. Baik, tema kita pada sore hari ini adalah peran orang tua dalam keluarga di masa pandemi. Ya Pak ya, kita kita pada sore hari ini. Dan mungkin saya akan bertanya nih sama Pak Jai ini ya. Dengan munculnya virus di bumi ini Pak, bagaimana pandangan agama Hindu tentang munculnya virus di bumi ini? Ya, terima kasih Bu Made ya untuk sahabat-sahabat sedulur dharma tercinta di kita. Begini ya, virus Corona COVID-19 yang sekarang lagi mewabah kan gitu. Jadi sebenarnya itu merupakan siklus kehidupan. Jadi di dalam Hindu itu ada konsep yang disebut dengan lara duka pati. Jadi siklus itu memang ada siklus, baik itu secara mikro, baik secara makro, baik melalui buana agung, baik melalui buana alit. Nah, sehingga ketika ada wabah yang begitu besar dan berdampak pada kita semua, itu merupakan siklus, memang demikian gitu. Jadi dunia ini nanti suatu saat nyaman, suatu saat akan dinamikanya agak bergoyang, dan suatu saat sebaliknya. Jadi harus kita pahami bahwasanya memang keberadaan di dunia ini memang demikian. Nggak mungkin selamanya kita itu sehat. Iya. Pasti suatu saat kita akan sakit. Nggak mungkin kita itu suka terus, bagi ada duka. Jadi itu namanya, kalau sistemnya disebut dengan cokro manggilingan gitu loh. Cokro manggilingan Ya, ya. betul. Wah, luar biasa. Dan ini virus ini muncul menjadi pandemi di seluruh dunia ya Pak ya. Ya. Dan sampai-sampai ini berdampak bagi semua kehidupan masyarakat dunia. Di sektor, berbagai sektor ini berdampak sekali Pak, terutama dalam keluarga nih Pak. Mengapa demikian? Begini, jadi dampak daripada wabah ini yang paling terasa adalah berdampak pada aktivitas keluarga. Iya. Jadi semua ini sebenarnya orang itu kan ujung-ujungnya adalah kerja untuk keluarga, ya, cari nafkah keluarga, mau jalan-jalan nyenangi keluarga. Jadi semua itu berdampak pada keluarga. Sehingga dari dampak itulah perlu kiranya kita harus bisa memaknai bagaimana itu memahami di masa pandemi ini di dalam kita melakukan aktivitas kegiatan sesuai dengan ajaran Hindu. Begitulah. Luar biasa nih dampaknya ya bagi kita Ya, Pak ya. betul. Nah, ini bagaimana sih Pak pandangan Bapak tentang keluarga Pak? Seberapa penting sih keluarga menurut Pak Jai? Nah, gini. Jadi kita yang sudah keluarga ini, ketika pada saat masa pandemi ini, ya mari kita optimalkan peran fungsi kita. Iya. Jadi peran fungsi kita di dalam keluarga itu harus kita lakukan, kita maknai bagaimana bisa memaknai semua aktivitas itu bisa terhindar dari wabah corona. Sehingga dengan demikian di dalam sastra itu, di Canakya itu kan sudah disebutkan untuk memaknai keluarga itu seyogianya kita bisa memahami, mengerti apa yang disebut dengan nilai-nilai ajaran di dalam Pancawida itu. Pancawida Pak ya. Ya. Mungkin Bapak saya bisa menjelaskan kepada seluruh sedharma nih Pak. Pancawida itu apa sih sebenarnya? Pancawida itu adalah 5 fungsi atau 5 prinsip dasar yang dilakukan oleh
setiap keluarga. Apa saja itu kan begitu. Apa saja itu ya? Yang pertama adalah matulung ring urip rikala bayo. Artinya adalah memberikan pertolongan dalam kaidah ini pada saat ada bahaya. Oh iya. Terus yang kedua adalah sang maweh binojana. Sang maweh binojana. Artinya yang memberikan binojana itu bojo. Artinya makan. Makannya artinya kehidupan. Jadi memfungsikan bagaimana keluarga walaupun ada wabah corona tetap berfungsi untuk memberikan kehidupan, kesejahteraan kepada keluarga. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah sang mengupadhyaya. Apa artinya itu Pak? Itu adalah keluarga hendaknya memberikan pengetahuan atau pemahaman atau memberikan pendidikan dalam keluarga itu. Itu fungsinya. Terus yang keempat adalah sang mengangas kare. Itu adalah artinya yang memberikan atau yang melaksanakan upacara suci pada keluarga. Yang terakhir adalah sang ametoaken, yang melahirkan. Jadi di dalam Padjawida itu adalah lima prinsip dasar dari peran atau fungsi di dalam keluarga. Itulah yang harus dipahami dan itu harus bisa dimaknai bagaimana pada saat pandemi ini walaupun kita itu harus di rumah saja, tidak banyak aktivitas, tapi 5 fungsi itu harus tetap jalan. Harus tetap jalan ya? Ya harus itu. Iya. Nah, sekarang begini, ketika pada saat fungsi daripada memberikan keselamatan, matulung urip ing rikala kenabaya itu adalah bagaimana memberikan keselamatan kepada semua keluarga. Keselamatan itu kan bentuknya macam-macam. Jadi bisa keselamatan keamanan, bisa keselamatan nyawa dan sebagainya. Nah, wabah dari COVID-19 ini kan sebenarnya kan sangat menantang, memberikan menantang terhadap kehidupan kita. Bahkan tantangannya adalah jiwa dan raga itu. Jiwa dan raga ya. Ya ketika kita sampai lengah, berarti kita bisa dimakan oleh itu. Iya, luar biasa nih ya Pak ya. Pancawida dalam ajaran agama Hindu. Ini merupakan prinsip dalam ajaran agama yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua ya, semua orang tua dalam ajaran agama. Bagaimana kalau misalnya salah satu dilalaikan seperti apa Pak akibatnya? Nah, ketika seorang keluarga itu melalaikan tentang kewajiban itu, itu risikonya ya bisa dilihat sendiri. Begini, misalnya ketika keluarga itu dia lalai di dalam melakukan aktivitas di luar dengan prinsip 3M, protokol kesehatan, memakai masker, kemudian mencuci tangan, yang menjaga jarak. Ketika itu lalai, maka keselamatan itu kan akan terancam. Keselamatan akan terancam ya? Iya, betul gitu. Oleh karena itulah kita seyogianya sebagai orang tua yang mempunyai prinsip tentang prinsip memberikan keselamatan bagi keluarga itu, yang harus dipahami betul. Jangan hanya menyelamatkan pada dirinya sendiri. Itu namanya orang tua yang salah. Orang tua yang salah ya? Ya itu. Ya oleh karena itulah ya kita sebagai orang tua hendaknya itulah bisa memahami apa yang disebut dengan matureng ulit rikala kenabaya itu. Terus kemudian yang mengupadhyaya itu memberikan pengetahuan, pemahaman. Nah itu. Jadi intinya adalah orang tua itu tidak hanya memberikan
keselamatan, kenyamanan kepada anak, tapi juga harus memberikan pembimbingan, ya, pemahaman kepada anggota keluarganya itu. Iya. Dari mana asalnya, atau dia awali dari mana, supaya kita bisa selamat dari semua bahaya itu, ya harus dari keluarga. Dari keluarga ya. Iya gitu. Jadi ketika kita mau mengawali dari keluarga, pas tunggaran lah, pasti itu akan berindah. Iya. Luar biasa nih ya, peran orang tua ya di dalam membimbing keluarga di dalam masa pandemi COVID ini ya. Nah, mungkin ada tantangan nggak sih Pak? Ada tantangan nggak ketika kita menerapkan peran ini di dalam keluarga? Ya lah, tantangan sih tentunya ada. Ya. Jadi tantangan itu sifatnya kan apa namanya, situasional. Situasional ya. Ya, jadi kita, ya namanya hidup itu pasti ada tantangan, tapi situasional ya. Situasionalnya begini, ketika kita memberikan bimbingan kepada keluarga atau kepada anggota keluarga, ya tantangannya pasti banyak. Kita lihat saja lah, sekarang ini anak-anak itu kalau kita berikan misalnya pelajaran agama, apa reaksinya? Entar dulu lah, besok lah Pak, saya capek, saya masuk, dan sebagainya. Inilah tantangan-tantangan sebagai orang tua yang harus dipahami. Jadi orang tua itu ketika dia melakukan prinsip dasar itu tadi, bisa memahami bagaimana karakter si anak itu tadi. Ini yang perlu harus kita ketahui. Harus diketahui. Nah, satu lagi nih Pak, banyak fakta terlihat terjadi nih, banyak fakta terjadi bahwa permasalahan yang ada dalam diri manusia ya itu kebanyakan dikarenakan oleh bangun keluarga yang lemah. Apakah benar seperti itu? Ya sih, memang kita itu kebanyakan membangun keluarga lemah karena dari tidak bisa mengatur, tidak bisa memahami bagaimana prinsip dasar yang disebut nilai ajaran di Pancasila itu tadi. Tapi kalau bisa memahami ajaran itu dan bisa melakukan metodenya, saya kira enggak. Sangatnya pasti bagus ya Pak. Berjalan dengan sesuai dengan apa yang ada dalam ajaran agama ini. Pasti akan berjalan dengan baik. Oke, luar biasa nih kalau kita bisa menerapkan pancawida dengan baik ya dalam kehidupan keluarga ya Pak ya. Ya. Oke, dan satu lagi nih Pak, mungkin nilai apa yang bisa kita petik dari munculnya pandemi COVID-19 terutama bagi keluarga Hindu? Nah begini, jadi nilainya adalah ya kita sebagai orang Hindu menyadari ya bahwasanya kebesaran Tuhan itu tidak bisa kita sangkal, ya kan? Yang kedua, kita selalu diingatkan pada Tuhan. Iya. Jadi ingatan kepada Tuhan mengingatkan kita itu ya salah satunya dengan adanya begini. Dengan yang COVID ya. Iya. Kalau tidak begitu, mana ada sekarang kita harus kemana-mana pakai masker, pasti cuek aja. Iya, cuek aja ya. Nah itulah maka Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita itu bisa hidup disiplin. Intinya di dalam hidup itu adalah disiplin. Disiplin ya, disiplin hidup ya. Disiplin hidup. Luar biasa ini ada ajaran agama Hindu ya. Kalau bisa kita terapkan ya, pahami, terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, terima kasih Pak Jai sudah hadir di Bincang Dharma untuk hari ini. Sebenarnya ingin sekali saya berbincang-bincang dengan Pak Jai ya, tapi mungkin lain kali kita akan sambung lagi nih Pak. Ya, tentu dengan tema yang berbeda. Ya baik, sedulur sedharma, demikianlah tadi perbincangan saya dengan Pak Jai selaku tokoh umat Hindu di Jawa Tengah. Semoga apa yang kami perbincangkan bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan jangan lupa, Bincang Dharma tayang di channel YouTube BPH Provinsi Jawa Tengah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.